Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanggal 25 Desember setiap tahun dimaknai bahwa Natal adalah kelahiran, maka dinyatakan Kanjeng Nabi Isa itu dilahirkan 25 Desember. Kemudian ditetapkanlah setiap tanggal itu ada misa atau peribadatan Natal. Itu keyakinan sebagian umat Nasrani bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bagi yang merayakan hari itu, kita ucapkan selamat merayakan hari Natal. Saudara-saudara, di dalam Nasrani ada juga pemahaman yang berbeda, yakni kelompok Nasrani Ortodok yang biasanya merangkum dalam Nasrani Kibti yang ada di Mesir, Nasrani Ortodok yang ada di Syria, kemudian yang ada di Armenia, kemudian yang ada di Rusia. Kaum Nasrani Ortodok ini menetapkan bahwa hari lahir Nabi Isa bukan di 25 Desember, namun pada 7 Januari. Maka mereka mengadakan misa Natal itu pada 7 Januari. Jadi itu Ortodok. Perbedaan semacam ini ada di dalam agama Nasrani. Mereka meyakini, kedua-dua kelompok ini meyakini bahwa Natal itu yang satu 25 Desember, yang satu 7 Januari. Lepaskan itu karena itu keyakinan mereka. Kemudian perkembangan dunia, yakni adanya pemahaman sekuler dan adanya pemahaman ateis, ini berkembang pesat di dunia, khususnya negara-negara Eropa atau negara-negara yang bermadhab kepada negara kapitalis. Di Eropa dan yang mengaku Eropa, contohnya Australia itu mengaku Eropa, mengaku Barat, adanya di selatan tapi mengaku Barat. New Zealand adanya paling selatan dunia, mengakunya Eropa. Ya memang karena begitu keyakinannya. Jadi di Eropa, negara-negara Eropa dan yang mengaku Eropa, ini mulai menyebar keyakinan sekuler, dan itu sudah lama, dan keyakinan ateisme semakin membesar. Beberapa hari yang lalu atau sebulan yang lalu, saya diskusi dengan seorang tamu yang dari Nederland. Saya mengatakan Nederland ateis mencapai 25%. Itu dibantah oleh beliau, tamu kita itu yang dari negeri Belanda. Tidak 25%, lebih daripada 50%. Orang Belanda adalah ateis. Kemudian Eropa pada keseluruhannya
boleh jadi sama dengan Belanda. Dari Belanda naik sedikit Jerman, menyamping ke Prancis, terus sampai kepada timur dan lebih lagi ke barat. Itu ateisnya lebih daripada yang diperkirakan. Bagaimana dengan Natal yang berjalan? Di negara-negara yang ateisnya tinggi dan sekulernya tinggi, ini meletakkan Natal itu sebagai budaya sosial masyarakat saja. Jadi ada Natal tanpa agama dan tanpa Tuhan. Kalau di Indonesia, Natal itu adalah prinsip agama dan nilai ketuhanan menyatu. Itu hebatnya di Indonesia, karena bukan negeri sekuler dan bukan negeri ateis. Negaranya sudah menetapkan negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka di Indonesia, Natal ini ada nilai agama, ada nilai ketuhanan. Namun di negara-negara Eropa sudah terjadi Natal dirayakan tanpa agama, tanpa Tuhan. Mengapa? Karena sebagai budaya biasa, tetap ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 27 Januari, itu diisi dengan pesta. Pesta kumpul-kumpul, keluarga kumpul, bagi-bagi hadiah, ada nyanyi-nyanyi, dan nyanyi-nyanyi Natal itu semua makna daripada agama ditiadakan dan makna daripada ketuhanan ditiadakan. Itu yang berjalan di milenium sekarang ini. Maka berbahagialah kita yang tinggal di Indonesia, baik yang Nasrani maupun yang bukan Nasrani. Ini semua kegiatan dikaitkan kepada agama dan ketuhanan. Bahkan kadang-kadang terlalu berlebih. Entah itu Nasraninya, entah itu non-Nasraninya atau Muslim dan lain-lain. Seakan-akan semua ada nilai agama, ada nilai Tuhan. Khususnya Muslim, kalau semua yang diniati ibadah, itu ya agama, itu ya Tuhan. Itu di Indonesia. Nah, saudara-saudara, kondisi semacam begini, ini perkembangan zaman namanya. Manusia dengan kebebasannya, manusia dengan kemerdekaannya, kendalinya adalah hawahu. Apa yang tumbuh di dalam pemikiran ansih. Maka terjadilah yang awalnya nilai keagamaan dan ketuhanan menjadi nol atau kosong daripada nilai agama dan nilai ketuhanan. Kalau kita hitung, perkembangan Natal itu dimulai, kalau tidak salah 330 Masehi. Baru ada peristiwa Natal yang sebelumnya tidak ada. Sama dengan Maulidur Rasul, awalnya nggak ada, kemudian diadakan. Kalau iya, sekarang baru tahun 2022, jadi kurang dari 2000 tahun, Natal itu menjadi hilang makna daripada agama maupun ketuhanan bagi orang yang punya paham ateis dan punya paham sekuler tadi. Nah, berapa jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad, dari Kanjeng Nabi Isa kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Itu kalau dihitung Masehi, itu setengah abad lebih saja, setengah milenium lebih saja. Nabi Muhammad kalau diambil dari tahun Masehi, itu lahirnya tanggal 27 Agustus tahun
tanggal 29 Agustus tahun 590 Masehi. Walaupun ada pandangan-pandangan yang lain 571, tapi banyak yang meyakini bahwa tanggal 29 Agustus tahunnya 580. Jadi belum lama, setengah milenium. Belum ada juga Maulid ketika itu. Maka Maulidur Rasul itu jauh tahun-tahun, ya, abad Barzanji mengarang satu syair yang keluar nanti ada Tola'al Badru Alaina dan sebagainya. Itu kalau baca kitab Barzanji akan ketemu itu tahun berapa, nanti dicari tahunnya. Baru ada dimulai untuk mengangkat dan menjunjung hakikat Kanjeng Nabi sebagai Nabi yang dihormati oleh kaum muslimin. Saudara-saudara, inilah anatomi agama. Awal, naik, turun, dan seterusnya. Nah, perjalanan seperti ini, kalau kita ikut mileniumnya gitu, Az-Zaitun itu lahir, katakan yang kita pakai 27 Agustus tahun 99. Nabi Muhammad lahir 29 Agustus 580. Itu juga 1,5 milenium. Kalau kita hitung dari Al-Azhar berdiri tahun 972, satu abad kemudian, 1 milenium kemudian dari Kanjeng Nabi Isa. Nah, kalau kita hitung daripada 972 kepada 1999, ya 1 milenium. 1 milenium daripada Al-Azhar. Mengapa Al-Azhar bisa begitu panjang umurnya? Al-Azhar dengan naik turunnya atau maju mundurnya, mereka memegang prinsip toleran dan damai. Tidak terjadi di sana mazhab-mazhab yang ekstrim. Di Al-Azhar itu menganut toleran dan damai. Selama lembaga apapun yang menganut toleran dan damai, itu akan abadi. Maka saya secara radikal menggali di Indonesia ini, tema daripada pendidikan itu apa? Filosofinya apa? Saya radikal dalam hal ini, menggali sedalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya digali, karena sudah belajar dan mempelajari sejarah, menyaksikan sejarah, kehancuran-kehancuran itu karena intoleran dan tidak punya sikap mengedepankan damai. Maka hasil galian yang sampai ke akar itu, hasil radikal yang dijalankan oleh Syekh, keluarlah satu sikap bahwa Az-Zaitun ini tidak boleh pakai filosofi yang lain-lain kecuali pendidikan untuk memajukan, untuk mengembangkan toleransi dan perdamaian sebagai budaya. Nah ini, kalau Az-Zaitun ingin langgeng, jangan lepas daripada hasil penyelidikan secara radikal yang menemukan toleran dan damai dijadikan sebagai budaya. Ini mengambil hikmah daripada hari Natal. Hari Natal. Sana sini mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Silakan yang yakin seperti itu. Tapi bagi orang yang toleran dan damai, ucapkan. Umat beragama yang melaksanakan keyakinannya selamat melaksanakan hari Natal
untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang beragama Nasrani. Sekali lagi selamat hari Natal. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan bisa mempersatukan Indonesia sebagai persatuan Indonesia yang langgeng. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Permohonan salat gaib, 1 untuk Haji Ahmad Ngasri Hambali bin Cambali, adik daripada Selamat Burhanuddin Koordinator Lampung. 2 Ibu Nur Harini binti Selamat Purwahadi, ibu daripada Rizki Arifun, staf Kodeko bagian administrasi pusat. 3 Bapak Ladi Wiratno bin Tadimejo, kakek daripada Sofia Tufilti Awalia mahasiswi Yaya Aziz. 4 Mumtaz Ali Nur Rahman bin Rohadi, alumni Zaitun angkatan 16 General. 5 Bapak Hamidi bin Jalaluddin, anggota Jamas dari Kodeko Koordinator Malaysia. 6 Bapak Nur Ahmad bin Selamat, anggota Jamas dan Kodeko Koordinator Malaysia. 7 Haji Muhammad Nasir bin Haji Pidan, anggota Jamas Koordinator Banten. 8 Bapak Siam Pranoto bin Wiryanom, anggota Jamas Koordinator Banten. 9 Haji Ayat Ruayat bin Muhammad Uwo, anggota Jamas Koordinator Jawa Barat Selatan. Dan terakhir Ibu Rukmini binti Mbah Mira, anggota Jamas Koordinator Jawa Barat Selatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari kita melaksanakan sholat daripada sholat gaib untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi. Sawu sufufakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.